Bagaimana kamu tahu aku di sini? Kenapa kamu tidak pulang saja? Lelah? Ayo pulang bersamaku. Katakan dulu saya kamu. Bagaimana menemukanku? Aku ingin tahu apa saja. Kamu mengikutiku. Ini bukan melacak. Ini namanya peduli dan melindungi. Jiun Siang, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Membuatku merasa jijik. Jangan lihat aku seperti itu. Bukankah kita baik-baik saja sebelumnya? Apakah kamu harus menggosok-gosok aku di telapak tanganmu untuk bahagia? Aku hanya berharap kamu mengerti. Aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu. Tidak peduli seberapa sibuk atau lelah aku perhatianku. Selalu padamu. Apa kamu percaya padaku? Katakan pada Han Bing Hong. Biarkan pernikahanmu gagal. Kamu tidak akan. Aku tahu kamu hanya ingin waktu tenang. Aku menghargai pilihanmu. Aku sudah meninggalkan cek di meja depan. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Aku akan menunggumu pulang. Yang Jing. Apa yang salah? Aku akan mempekerjakan hari ini. Pertunangan semoga beruntung. Sudah bertunangan. Pertunangan berjalan sangat lancar. Sangat lancar. Biar aku ceritakan apakah aku pandai akting. Pertemuan. Apa kamu pandai akting? Penampilan khusus. Tapi aku beritahu kamu. Bahkan jika aku sudah menikah. Aku tidak akan melepaskanmu. Tidak pernah. Yang Jing, Yang Jing, Yang Jing. Sejujurnya. Asalkan kamu memberitahuku. Aku bisa tidak menikah. Katakan saja kamu tidak mau. Kamu bilang kamu tidak mau aku menikah. Aku tidak perlu menikah. Jika aku menikah. Apakah kamu akan merasa tidak bahagia? Apa ada sedikit keraguan? Sedikit tidak bahagia. Hanya sedikit saja. Sedikit pun tidak apa-apa.
Kamu bangun. Maafkan aku karena kemarin minum terlalu banyak. Jadi aku membiarkanmu tinggal di hotel. Apa kamu tega meninggalkanku sendirian di sana? Kalau aku mati karena mabuk, bagaimana kalau aku tidak bisa bangun? Mana mungkin? Kamu punya begitu banyak mata-mata yang mengamati aku setiap hari. Bagaimana mereka tega membiarkan bos mereka mati begitu saja? Jadi jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Aku akan menikah akhir bulan ini. Aku tahu kamu mabuk kemarin. Bilang padaku, mengapa kamu ingin mendengarku mengucapkan selamat pernikahan untukmu? Aku ingin mendengar sesuatu yang lain darimu. Aku berharap kamu bahagia. Oke, sekarang kamu boleh melepaskanku. Bagaimana jika aku tidak mau melepaskanmu? Mengapa? Aku bukan burung dalam sangkarmu. Aku bisa terbang jika aku mau. Selama aku tidak membuka sangkar, kamu tidak bisa terbang. Ji Yunxiang, kamu meremehkanku terlalu banyak. Aku akan menghancurkan sangkar itu meski harus berusaha sepenuhnya. Pintunya terbuka dan kamu pergi. Kebahagiaan mengapa? Kamu begitu ingin menikah dirimu sendiri. Dia memperlakukanku dengan baik apa? Kamu mengerti dia? Dia sangat baik padaku. Apa itu tidak cukup? Menurutku kamu tidak mengerti dia. Aku. Tahu hubungan kalian buruk. Pertanyaan apakah aku menyukainya atau tidak? Kamu sama sekali tidak tahu. Siapa dia sebenarnya? Jadi bagaimana menurutmu siapa dia? Aku bertanya padamu. Apakah dia mencintaimu? Itu juga sangat penuh pertimbangannya. Apa hubungannya ini dengan cinta? Apakah ini tidak ada hubungannya dengan cinta? Lalu menurutmu apa itu cinta? Rasa aman dan kestabilan. Dua hal ini yang paling penting. Aku tidak peduli berapa lama kalian sudah saling kenal. Tapi seorang pria yang menyukai wanita akan memberinya rasa aman yang penuh. Aku bertanya padamu, apakah kamu merasa aman ketika bersamanya atau apakah dia membuatmu merasa tenang ketika bersamanya? Kamu selalu ada. Apakah menurutmu menarik untuk menyiram air dingin padaku ini? Sangat menarik. Maaf. Aku terlalu banyak bicara. Aku hanya ingin mengingatkanmu dari sudut pandang seorang teman. Ji Yunxiang bukanlah apa yang kamu bayangkan. Seorang dunia pria selalu akan diperebutkan. Tapi dia sangat baik padaku. Aku bisa memberimu contoh lain. Jika aku di sini hari ini untuk mengirimkan undangan pernikahan, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan ini. Aku ingin mendengarmu memberiku ucapan selamat. Bukan penuh keraguan dan kecurigaan padanya. Aku bahagia. Dan aku cukup yakin sekarang. Dia adalah orang yang ingin ku nikahi.
Kamu mencariku. Di sini. Meja itu lihat sendiri. Aku sangat sibuk. Kamu memanggilku hanya untuk itu melihat undanganmu. Tidakkah menurutmu ini sangat penting? Sebagai bos baru Genesis yang akan menikah aku, secara khusus mengundangmu seorang manajer kecil untuk berpartisipasi. Biasanya, kamu harus bersyukur kepada Dade maaf. Ketua Ji. Aku tidak sempat berterima kasih padamu hari itu, ketua yang secara khusus memberitahuku tentang pernikahan. Aku tidak layak menjadi manajer cabang ini. Jika aku bilang kamu layak, ya kamu layak. Layak. Selain itu, banyak teman lama dari Genesis akan datang. Hari itu, Apa maksudmu? Jika kau bersikeras tidak menolak menghadiri pernikahanku, maka aku terpaksa memadamkan nyanyian sebenarnya. Apakah kamu mengerti? kenapa kamu datang untuk mengirim undangan? Kamu akan menikah besok. Bukankah sudah agak terlambat? Bagiku hari ini, hanya untuk melihat apa yang kamu lakukan. Tidakkah kamu harus sibuk dengan banyak hal? Ketika kamu menikah, mulai. Besok, dalam arti hukum, aku akan menikah dengan orang lain. Ji Yunxiang, kamu tidak mengerti. Aku sudah bilang dengan sangat jelas. Hubungan kita sudah berakhir. Kamu tidak bisa menyentuhku lagi. Jika aku bersikeras, jika aku tidak pergi malam ini, Maka aku akan mati untukmu. apakah kamu sangat membenciku? Kamu hanya keras kepala. Apapun yang kamu pikirkan, Ji Yunxiang, kamu tidak pernah mendengarkan siapapun. Kamu hanya ingin mengendalikan semua orang dan segalanya di sekitarmu, tapi aku menyarankanmu untuk bersikap baik kepada semua orang di sekitarmu dan berhenti menyakiti mereka. Aku dengar benar apa yang kamu katakan padaku. Agar aku memperlakukan orang lain dengan baik? Siapa itu orang yang ribut? Datang padaku dan ingin balas dendam? Ah, sekarang kamu ingin aku bersikap baik pada orang lain. Katakan padaku siapa? Kamu ingin aku bersikap baik kepada APA Han Peng Hong? Atau itu Suo? Ivan? Daniel Ling? Park dia, kehalangan si Bukankah itu yang kamu inginkan? Ya. Jadi aku merasa sedih dan menyesal. Karena aku lupa hal yang paling penting. Dari awal sampai akhir Yeling adalah saudariku yang Jing. Apa masalahmu? Menyesal sekarang? Kamu ingin jadi orang baik sekarang? Tapi biar ku beritahu kamu, kita sudah menghancurkan mereka semua dan tak ada seorang pun yang bisa mengubah itu. Kalau kamu merasa berutang pada Eidolon, aku bisa melakukannya untukmu, tapi semua tergantung pada sikapmu.
terhadapku. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Aku beri kamu. Qin Xiang, bagaimana aku bisa mengancammu? Jika aku tidak datang ke pernikahan itu, Senturi Imagination akan ditutup. Jadi kamu tetap harus melanjutkannya. Penciptaan dunia ini namanya masih ada dan aku akan tetap menjaganya. Kapan kamu mulai peduli dengan nama itu? Maafkan aku sekian. Aku hampir membujukmu lagi. Aku tahu bahwa arti menciptakan dunia bagimu berbeda. Halo, siapa? Yang Jing? Ini benar kamu? Aku ganti nomor. Aku takut Jiun Xiang akan melacakku. Aku bersama Ye Ling sekarang. Kami akan pergi ke pernikahannya. Aku tahu aku pergi. Aku benar-benar pergi kali ini. Aku tidak berbohong padamu. Aku takkan mengganggumu lagi mulai sekarang aku memutuskan untuk pergi. Karena Genesis menjadi seperti sekarang ini. Tapi tiba-tiba aku menyadari banyak hal. Banyak hal yang kulakukan. Dan banyak hal yang kubenci ternyata salah. Selama ini, aku berhutang padamu dan maafkan aku Yifan. Karena atas egesanku, aku mengganggu kehidupan antara kamu dan Ye Ling berbicara dengannya. Aku hanya berharap kamu bisa membantu mengucapkan maaf padanya pada waktu yang tepat. Dia benar-benar sahabat terbaikku. Apakah Ye Ling mengakuiku atau tidak? Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan darah denganku. Di dunia ini, Ivan, aku tahu kata-kataku mungkin tidak tepat. Tapi aku berharap bisa berjanji bahwa apapun yang terjadi di masa depan, aku akan tetap bersama Ye Ling untuk melindungi dan membantunya. Terima kasih. Itu saja, selamat tinggal. Apakah kamu pikir pipi kiriku lebih pucat dari yang kanan? Oh, tidak, tidak, linerku hilang. Oke.
Dan mas cara itu, bantu aku lihat apakah itu bulu mata palsu. Lihat saja di sini di sudut mata. Oh jangan gugup kamu. Adalah pengantin wanita tercantik yang pernah kulihat. Kamu yang terbaik dalam menghiburku. Pengantin pria kamu bisa mengucapkan beberapa kata. Hei, apapun yang terjadi. Hari ini aku ditakdirkan untuk menikahimu. Maka aku akan menikahimu juga. Kamu lihat aku tidur terlalu larut kemarin, aku punya lingkaran hitam di bawah mataku. Hei, lingkaran hitam di bawah. Mataku kupikir hidupku akan hancur karena lingkaran hitam ini. Biar kukatakan padamu, pada hari pernikahanmu kalian berdua harus tidur lebih awal. Tapi tidak ada gunanya untuk pergi tidur. Awal nonahan kenapa? Kamu masih 15 menit lagi pernikahan akan segera dimulai. 15 menit. Kenapa Tuan Ji kamu masih berlari di luar? Dan ekspresinya sangat gugup. Kenapa dia keluar sekarang? Oh, Bing Hong. Tunggu sebentar mungkin dia Ada, Yurison dan dia segera kembali. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku bisa menunggu setiap kali. Tapi hari ini adalah upacara pernikahanku. Aku ingin melihatnya lihat. Apa yang lebih penting dari upacara pernikahanku? Bing Hong, Bing Hong, Bing Hong, Bing Hong, Bing Hong, Bing Hong. Adalah orang Bing hidup Hong, besar yang Bing tidak Hong, bisa Bing kamu Hong, Bing makanannya Hong. membesarkan kamu. Cepat periksa. Cepat periksa apakah Yang Jing sudah membeli tiket pesawat dengan paspor. Turun. Cepat. Tuan itu mobil di depan. Kamu bantu aku mengejarnya. Cepat, cepat. Aku akan melamarmu sekarang. Bagaimana bisa begitu santai? Aku orang yang tidak terlalu memperhatikan bentuk. Hari ini matahari abadi adalah saksi untuk kita berdua. Bukankah itu sudah cukup? Peri. Goblin kemana? Kamu pergi. Bukankah kamu akan menikah hari ini? Aku sudah bilang. Apakah aku menikah Tidak atau ada hubungannya dengan apakah kamu pergi atau tidak? Aku juga bilang, kalau aku ingin pergi aku pasti akan keluar dari kandangmu. Aku bersamamu, jangan pernah berpikir. Jenis yang apa yang akan kamu lakukan? Ye Shuangcheng sudah mati. Seluruh dunia milikmu. Apakah itu tujuanmu atau tujuanku? Kita sudah mencapai. Tujuan kita hubungan kita sudah berakhir. Apakah hanya ini hubungan antara kita? Kalau tidak,
Kenapa kamu datang ke sini? Ini kenapa kamu mengatakan sesuatu setiap kali Ji Yunxia? Tahukah kamu bahwa kita akan menikah hari ini? Dan aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan MU sekarang. Ini istrimu. Bukan. Perkawinan kita sudah dimulai, tahukah kamu? Orang tuaku dan semuanya sedang menunggu kita untuk kembali. Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang kucintai. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mencintaimu sama sekali. Yunxia, ingatlah, ini adalah gadis yang meninggalkanmu. Apakah kamu mengingatkanku pada seorang wanita? Yang adalah mantan pacarmu. Tapi sekarang aku hanya memilikimu di depanku. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayainya. Tapi jika kamu memilih untuk hidup bersamaku, kamu akan menghadapi kebenaran ini setiap hari mulai sekarang. Apakah kamu siap menerimanya? Apakah dia mencintaimu? Tapi seorang pria yang menyukai seorang wanita akan memberinya rasa aman yang penuh. Kamu merasa aman bersamanya. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. Jenis pekerjaan apa? Rahasia bisnis. Aku akan memberitahumu nanti. Jika kakimu terluka, menyemprotkan obat akan segera menyembuhkan. Tapi jika hatimu terluka di masa depan, bisakah kamu masih menyemprotkan obat? Ibu tahu kamu sangat menyukai hubungan ini. Orang bilang apa yang kamu katakan tidak, apa yang kamu lihat. Tapi terkadang apa yang kamu lihat dengan matamu mungkin tidak benar. Tahukah kamu apa mimpiku saat kecil? Apa? Adalah aku tinggal di rumah seperti ini. Di malam hari, seluruh keluarga bercerita dan mengobrol sampai tertidur. Dan kemudian tinggal bersama orang yang mereka cintai. Aku tidak akan menikahimu. Dia adalah wanita yang kucintai. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah mencintaimu.
Sudah pergi. Kamu sudah pergi. Tidak terlalu pagi sampai akan seperti hari ini. Lebih baik awal daripada terlambat. Jangan bujuk aku. Lupakan saja, jangan pikirkan dia. Dia benar-benar tidak cocok untukmu. Hari perceraian adalah sama seperti hari ini. Petunjuknya setengah jalan dan dia lari di tengah jalan. Bukan hanya pertunangan. Kita makan malam kencan dan menonton film. Setiap kali kita bersama. Selalu sepertinya ada benang yang tidak tahu di mana disembunyikan. Dan dia tiba-tiba ditarik pergi. Aku akan selalu menjadi yang terakhir di hatinya. Sebelumnya aku selalu berpikir, itu karena dia aku sibuk bekerja jadi mengabaikanku. Aku adalah putri presiden kamar dagang. Pernikahan orang tuaku bisa bertahan selama puluhan tahun. Aku pikir aku mengerti lebih baik daripada siapapun untuk menjadi istri seorang pria sukses. Hal pertama yang perlu kamu pelajari adalah menahan hari demi hari dia mengabaikan. Kesepian dan kesepian. Bahkan kelalaiannya. Jadi dalam hubungan antara aku dan Jin Yun Xiang, aku berhati-hati. Aku bahkan langkah demi langkah. Aku memaksa diriku untuk menerima ini lagi dan lagi. Dia sekarang mengumumkan akhir dengan cara ini. Aku sepertinya membencinya. Tapi ketika aku melihat cintanya untuk Yang Jing di bandara, seorang pria yang akan melakukan segalanya untuk seorang wanita, aku melihat spanduk hangat dan gila di bawah spanduk. Dari apa yang kamu katakan, aku tidak pernah mengenalnya. Dia tidak pernah mencintaiku. Dan dia tidak pernah mengambil foto yang bagus. Mr. Ji ini MS Yang. Dia akan tinggal mulai hari ini. Biarkan sopirnya memberitahu dia untuk membawa koper MS Yang dan membersihkan kamar MS Yang. Oke, Anda ingin saya hidup di sini. Mulai hari ini dan seterusnya Anda akan hidup di rumah Ji Yun Xiang saya. Enggak bisa, Kak. Tidak tutup. Jika Anda tidak hidup
Anda harus siaran langsung. Apakah Anda punya rumah? Anda belum pernah menggunakan kunci ke apartemen Anda. Meskipun Anda kabur lagi, saya memiliki cara untuk membeli Anda kembali. Bandara 100 kali. Jika Anda tidak percaya, saya cobalah saja. Saya tidak dapat menemukannya. Adalah apa yang Anda? Memberikan saya rumah atau penjara? Ini rumah Anda. Tunjukkan wisata sempurna yang wanita dari sebuah tempat dan Anda tidak bisa membiarkan saya keluar. Baik, Pak. Jika ya, ini adalah studi. Kamar Mr. G biasa. Datang ke sini untuk membaca buku. Ketika dia sedang suasana hibrak. Dan dia akan mengurus kebersihan kamar ini sendiri. Pelayan kami tidak bisa di tangan kami. Bahkan Anda tidak perlu memperkenalkan setiap kamar untuk saya. Hanya membawa saya ke kamar saya. MS. Yang kakak tahu temperamennya Bapak G. Kami harus mengikuti apa yang dia katakan kepada Anda. Jika Anda tidak pergi ke ruangan apapun. Kembali ke G Pak, tidak mudah untuk kami jelaskan. Oke. Terima kasih Kak Yang. Wah, ruang belajar ini. Mr. G biasanya tidak membiarkan siapapun di. Anda adalah yang pertama. Oke. Maka mari kunjungi ruangan lain. Yang situasi di lantai kedua adalah, pada dasarnya seperti ini. Ini adalah lantai kedua. Mari kita lihat. Mrs. Yang. Ruangan ini biasanya tidak sibuk. Hal-hal ini, semua dipindahkan dari rumah asli BPK dan BPK telah Mr. tumbuh. Karena dia adalah anak belajar dengan baik. Dan jangan pernah biarkan nenek itu khawatir. Apakah kamu melihat? Trofi dan sertifikat ini, semuanya milik Tuan G. Ngomong-ngomong jenis kaligrafi, lukisan olimpiade, dan berbagai permainan catur, dia tidak pernah ketinggalan dari orang lain. Bisa dikatakan Tuan G sangat hebat. Tapi sayangnya, dia sedikit autis dan tidak pernah terlihat pergi bersama teman-temannya. Tentu saja kami juga tahu bahwa mungkin dia tidak cukup dekat dengan istrinya dan guru apa yang barusan kamu katakan? Ini agak berlebihan. Oke. Mari kita lanjutkan kunjungan. Non-yang. Ayo pergi. Non-Yao silakan. Non yang ini adalah kamar yang akan kamu tinggali di masa depan. Karena Tuan Ji memberitahumu dengan mendesak. Kami buru-buru dan tidak sempat membersihkannya. Tidak apa-apa, saya bisa membersihkannya sendiri. Nyonya Hayang. Kamar. Berventilasi baik dan luas. Lebih nyaman untuk ditinggali. Juga kami sudah menaruh perlengkapan mandi. Di kamar mandi untukmu. Lihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Jika kamu butuh apa-apa beritahu saja saya. Terima kasih. Baiklah, jika kamu tidak butuh apa-apa, dan tidak ada lagi, maka kami akan pergi bekerja dulu. Kami pergi dulu dan beristirahatlah. Ji Yunxia. Berani kamu muncul di hadapanku. Apakah kamu menganggapku serius? Paman.
Saya tidak ada yang bisa dikatakan padamu. Jangan panggil aku paman kamu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Sejak pernikahanmu pergi. Saya mengerti. Jadi saya datang hari ini untuk meminta maaf padamu. Maaf aku. Maaf apa cukup? Untuk bicara secara pribadi, kurasa kau masih muda dan berbakat untuk bisa dekat dengan Bing Hong. Kau selalu memperlakukan Bing Hong dan keluarga kami dengan sopan. Tapi kenapa kau harus hadir di begitu banyak pesta di saat terakhir di depan keluarga dan teman-teman? Bing Hong dan aku jadi malu. Apa salahku padamu? Sampai kau mempermalukan kami seperti ini. Paman, aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Sejujurnya, aku melakukannya karena wanita lain. Saat ini kau katakan padaku, itu karena ada wanita lain. Aku tidak pernah mencampuri urusan pribadimu. Aku selalu mengira kau pria yang cerdas. Aku tahu. Tapi aku tetap memutuskan untuk mengorbankan segalanya. Untuk wanita yang kucintai. Aku berhutang padanya. Hari di pernikahan itu. Kalau aku tidak ke bandara, dia akan pergi dan aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Bagaimana dengan namaku Bing Hong? Ku beritahu padamu, bahkan jika aku tidak punya latar belakang, sebagai seorang ayah, aku akan berusaha sekuat tenaga melindungi putriku. Jadi ketika aku datang aku sudah bulat tekad bahwa, bagaimanapun kau menghukumku, aku akan menerimanya. Aku sangat ingin tahu wanita ini. Bagaimana dia bisa membuatmu kehilangan karir dan masa depanmu? Kau belum pernah melihatnya. Kalau kau bertemu dengannya, kau akan mengerti kenapa aku melakukan ini. Sebenarnya kalau aku terus bersama Xiao Hong, mungkin akan lebih menyakitkan baginya. Apa maksudmu? Dulu ayahku juga menikahi ibuku. Karena dia memilih karir. Tapi ayahku kemudian tetap tidak bisa melupakan wanita di hatinya. Seiring waktu, dia menjauhkan ibuku. Dan ibuku juga menemukan rahasia di hatinya. Dalam kenangan masa kecilku, hanya ada pertengkaran antara ibu dan ayah. Ibuku tidak pernah memaafkan ayahku. Dia selalu tertekan, pada akhirnya aku mati karena kebencian yang dingin. Aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada Xiao Hong. Aku percaya bahwa kamu sebagai ayahnya tidak ingin melihat hari ini. Jika Bing Hong seperti ini, aku pasti akan membunuhmu. Kamu bisa membunuh aku jika kamu pikir kamu bisa membunuhku. Aku bisa menebus rasa sakit Xiao Hong dan membiarkannya memulai hidupnya lagi. Aku bersedia menerima semua ini. Tapi pernahkah kamu memikirkan Xiao Hong? Apakah dia akan benar-benar bahagia jika kamu melakukan ini? Aku pikir cara terbaik adalah membiarkannya menyadari bahwa aku adalah Ji Yunxiang lebih awal seorang bajingan. Adalah pria yang tidak layak disebut. Biarkan dia berpikir bahwa aku punya tujuan untuk menggunakan dia untuk mendekatinya. Sehingga dia bisa melarikan diri dari rasa sakit. Kamu benar-benar pandai berbicara. Muda. Ketua. Tapi sebagai seorang ayah, aku tidak akan memaafkanmu karena menyebabkan kerugian yang kejam pada putriku. Kamu harus menjadi pria dan tinggalkan aku. Paman Han, jangan bicara lagi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku memperingatkanmu untuk menjauh dari Bing Hong. Paling baik jangan pernah muncul lagi. Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan salahkan aku.
Aku pikir ruangan ini cukup bagus. Ini adalah rumahmu. Komentar baik apa yang bisa kuberikan. Ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Rumah sudah hilang. Dimanapun itu hanya tempat tinggal. Aku bilang Yang Jing, kamu selalu punya cara membuatku marah dengan satu kalimat. Tahukah kamu bahwa aku mengejarmu kembali dari bandara? Apa yang dikorbankan? Aku tidak memintamu untuk mengerti aku, tapi aku tidak menyangka bahwa yang aku dapatkan sebagai balasannya adalah... Jadi apa sikapmu? Aku mengerti. Kamu mau ini. Oke, ini dia. Ayo tunjukkan sikapmu. Yang Jing, aku beritahu kamu, kamar ini milikmu. Dari hari ini kecuali kamu setuju. Kalau tidak, aku tidak akan pernah masuk ke kamar ini lagi. Apakah aku merasa lebih baik? Lebih baik. Aku tahu sekarang tidak ada gunanya mencoba membujukmu. Aku bisa memikirkannya sendiri. Itu bagus. Oh, aku lupa memberitahumu. Ji Yunxiang ingin pergi di bandara hari itu. Wanita itu adalah Yang Jing. Dia ingin menggunakan dia melawanmu. Mengancam Yang Jing untuk tetap tinggal. Yang Jing tidak pergi. Tidak. Pergi dan undang Nona Yang untuk sarapan. Oke. Selamat pagi Nona Yang. Jangan panggil aku untuk sarapan lagi. Aku akan mengurus sendiri. Kamu punya masalah perut dan harus sarapan. Ngomong-ngomong, aku sudah mengirim barang bawaanmu. Makan cepat setelah makan. Kita pergi ke Genesis. Apa yang kamu lakukan di Genesis? Bagaimanapun IMU Yeshuangchenj. Karena kamu, aku menyerahkan perusahaan. Aku ingin memberimu identitas publik. Membuatmu menjadi pemegang saham baru di Genesis. Dari sekarang, Genesis adalah pekerjaan kita berdua. Aku tidak perlu. Kalau kamu tidak perlu, aku tidak akan memaksamu. Kalau kamu senang nanti, kamu bisa pergi keluar dan membeli beberapa barang. Jangan hemat uangku. Apa kamu tidak takut aku akan lari lagi? Ketika kamu kembali kemarin, aku sudah bilang. Meskipun kamu lari sekali, aku tetap bisa membawamu kembali. Kamu melirikku lagi kan? Kamu tahu apa yang paling aku benci darimu? Kamu menjebak seseorang. Tidak ada kesempatan untuk bernapas. Bersamaku. Kamu tidak perlu itu lagi. Ayo makan cepat. Miss Yang mau kemana? Aku bisa minta sopir mengantarmu. Tidak. Tapi Mr. Ji sangat menantikannya. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Apakah dia menyuruhmu merawatku atau mengawasiku? Aku? Ini benar-benar bukan maksudku. Maaf. Tidak perlu, aku hanya ingin jalan-jalan. Ayo pelan-pelan. Hati-hati. Lihat siapa itu. Guru Yang. Guru Yang. Halo Mr. Yang. Kamu rindu Guru Yang? Pikir. Penurunan ekonomi belakangan ini, bahkan perusahaan kita sendiri, juga sangat terpengaruh. Saya menyarankan proyek gengsi seperti ini harus ditutup secepatnya. Angel Kindergarten ini, tapi dikembangkan oleh Mr. Ye semasa hidupnya. Saya bilang ini proyek gengsi. Ketika Mr. Ye masih hidup, dia mencintai reputasinya. Tapi apa artinya bagi perkembangan perusahaan? Ketua Ji, menurutmu apa yang bermakna?
Angel Kindergarten adalah amal. Kamu tahu, itu perlu diselamatkan setiap Berapa tahun. banyak anak yang bisa ditampung? Kita adalah kelompok. Sesuai kemampuan. Tidakkah kamu punya sedikit kebaikan? Ketua Ji, jangan lupa. Sekarang kamu tidak membangkitkan di Genesis. Mr. Ye, tolong perhatikan nada bicaramu. Sekarang aku adalah ketua Genesis. Jadi aku ingin memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Tapi sekarang saya ingin mengingatkanmu. Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bisa dibilang menyelamatkan orang lain. Karena ada keberatan. Mari kita voting. Ketua Ji, Dewan Direksi ini. Semuanya dikendalikan olehmu. Apakah voting masih diperlukan? Tentu saja diperlukan. Dewan Direksi memiliki aturannya sendiri. Kita menginginkan demokrasi, bukan? Baik. Sekarang kita voting. Yang menentang saya silakan angkat tangan. Saya tidak menyangka bahkan Tuan Ye akan mendukung saya. Maka masalah ini disetujui secara bulat. Tepuk tangan. Zhuo Yifan. Siapa yang membiarkanmu masuk? Saya tidak memukulmu di depan para pemegang saham. Saya sudah memberimu cukup muka. Jangan lupa ini wilayah siapa. Sebagai pria, kamu mendukung seorang wanita. Kamu sangat baik. Sudah lama sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir Yang Jing bersamaku? Apakah karena kamu? Yang Jing sekarang hijab dalam kesengseran. Dia sebenarnya bisa melarikan diri. Kamu menyiksanya. Berapa lama lagi kamu akan menyiksanya? Apa hakmu untuk mengatakan ini padaku? Jangan lupa apa hubunganmu dengan Yang Jing. Dia bukan lagi pacarmu. Mengapa kamu tidak peduli? Pacar Tuan R, sekarang Yeling. Apa yang terjadi di bawah tanganku? Di mana kamu ketika Yang Jing sedih? Jika saya ingat dengan benar, kamu akan bersama Nona Ye. Seharusnya cinta sampai mati. Keamanan. Apa yang kamu lakukan? Saya belum selesai bicara. Mengapa kamu pergi? Yeling sudah pergi. Biarkan saya menyelesaikan kata-kata saya. Ji Yunxiang, cepat. Pergi. Tuan Ji, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa, saya hanya digigit anjing gila. Kamu baik-baik saja. Lepaskan aku, kenapa kamu menarikku keluar sini? Aku belum selesai bicara. Bisakah kamu mengalahkannya? Tidakkah kamu dengar dia memanggil satpam? Bagaimana bisa kamu melakukan sesuatu yang begitu impulsif? Dia menahan Yang Jing lagi. Yang Jing juga ditahan. Maaf, aku tahu kamu. Aku tidak ingin mendengar nama ini. Aku hanya tahu kita sekarang di Jiunxiang. Ada semut kecil di mataku. Mereka bisa menginjak kita sampai mati kapan saja. Kita tidak punya kekuatan untuk melawannya. Hanya kesabaran. Semut kecil, kamu telah berubah. Setelah begitu banyak hal terjadi, semua orang akan berubah. Kali ini aku tidak berpikir dengan cukup matang. Aku tidak bilang aku bijaksana. Aku hanya tahu. Aku sekarang akan tetap bertahan di Senturi Fantasi. Jika visi abad ini hilang, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada ayahku. Pernahkah kamu berpikir untuk kembali bekerja? Bahkan jika hanya untuk membantu sebagai teman. Ayahmu memintaku untuk meninggalkan Senturi Fantasi sebelumnya. Memutus semua hubungan dengan Senturi Fantasi. Dia pasti punya tujuan, aku tidak ingin mengecewakannya. Jadi apa rencanamu untuk masa depan? Aku ingin memulai sebuah perusahaan. Memulai dari nol. Kurang lebih baik hidup di bawah kendali orang lain.
Lebih baik mengambil inisiatif untuk memulai bisnis sendiri. Atau kamu bisa ikut denganku. Kita bekerja sama. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahumu sebelumnya. Kamu menunggu di imajinasi abad ini. Kamu tidak punya kesempatan dengan Ji Yunxiang. Tidak, aku bilang Genesis ada di. Aku di sini. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang, hanya menjaga visi abad ini. Aku masih punya 10% saham. Aku tidak bisa melakukan hal lain. Tidak ada jalan. Beberapa waktu lalu ada sesuatu yang terjadi di rumahku. Jadi aku pergi sementara. Sekarang hal-hal ini telah diselesaikan. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali bekerja. Aku harap aku bisa meneleponmu setiap hari untuk mendesakmu kembali. Kamu adalah guru terbaik di taman kanak-kanak kami. Selama kamu pergi, semuanya berantakan. Ambil contoh Lele, kamu tidak di sini. Dia tidak mendengarkan siapapun. Tidak ada yang ingin mendekat. Bahkan bajunya tidak boleh disentuh. Sakit kepalaku sungguh menyiksa. Sekarang kamu kembali. Lihatlah sepanjang hari. Dia membungkus dirinya seperti bakso kecil. Dibungkus dengan pakaian. Direktur. Halo Pak, yang ada apa? Kantor pusat grup menelepon tadi. Itu keputusan Dewan Direksi untuk menutup taman kanak-kanak. Ini, Direktur Zi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu pulang dulu dan aku akan mencari tahu lebih banyak. Jangan khawatir. Banyak hal terjadi di perusahaan. Kupikir itu akan memengaruhi taman kanak-kanak kita. Tapi aku tidak menyangka akan secepat ini. Direktur, jangan terlalu cemas. Mungkin ini hanya rumor sementara. Semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Setelah Pak Ye pergi, Genesis juga mulai runtuh.